Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Miss India 2020 merupakan film inspiratif berbahasa Telugu India. Film ini menampilkan Kriti Suresh, Suman Selendra, Jagapati Babu, dan masih banyak lagi. Film ini bercerita tentang sosok gadis bernama Samutya dari keluarga kelas menengah di India yang berjuang meraih impiannya menjadi pengusaha. Karena kesungguhannya untuk membuktikan jika seorang wanita juga bisa menjadi bos besar dengan ribuan pegawai di seluruh dunia. Namun suatu waktu ia harus berhadapan dengan pengusaha kopi terkenal yang akan mengancam seluruh usaha Samutya. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula di sebuah rumah sederhana. Saat itu, Samutya masih berusia 5 tahun. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Arjun, dan kakak tertuanya bernama Sahana. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Samutya selalu mendapat nilai terbaik di sekolahnya. Namun, prestasinya malah dipandang sebelah mata oleh sang ayah. Ayah berkata, percuma mendapat nilai yang bagus jika seseorang tidak punya tujuan hidup. Dari situlah Samutya mulai memikirkan cita-citanya kelak. Samutya memiliki seorang kakek yang sangat mencintainya. Kakek berprofesi sebagai dokter dan memiliki klinik bernama Bharat Ayurveda. Di desa ini, klinik sang kakek khas dengan ramuan berbahan dasar teh. Ia menitipkan harapan kepada Samutya agar kelak cucunya itu akan menjadi orang hebat, agar semua orang bangga dengan prestasinya. Samutya akhirnya mendapat ide yang cemerlang tentang cita-citanya kelak. Kecintaannya kepada sang kakek membuatnya bercita-cita untuk menjadi seorang pebisnis. Ia akan memperkenalkan racikan kakeknya ke seluruh dunia. Scene berlanjut. Tibalah di hari ulang tahun Samutya. Seorang pria, teman ayah, bertanya apa cita-cita Samutya. Anak kecil itu telah berpikir dewasa. Ia lalu berkata, jika setelah menyelesaikan kuliah, ia akan merintis bisnis. Pria itu malah tertawa. Karena bisnis adalah urusan pria. Seorang wanita tidak diperuntukkan dalam bidang ini. Setelah menyelesaikan pendidikannya, wanita hanya perlu menunggu lamaran dan segera dinikahkan. 15 tahun kemudian, Samutya telah kembali ke rumah selama libur kuliah. Setiba di sana, ia disambut sang ayah yang tak mengenalinya. Samutya terkejut mengira ayahnya memberi kejutan. Namun seketika, ayahnya tidak sadarkan diri. Samutya baru tahu jika sang ayah terserang penyakit Alzheimer akut. Daya ingatannya menurun drastis. Hingga ia tak bisa mengenali orang. Keluarga Samutya kini diterpa musibah besar. Ayah berhenti bekerja, padahal dia adalah satu-satunya tulang punggung keluarga ini. Mau tidak mau, Arjun sebagai anak tertua harus turun tangan, menggantikan posisi ayahnya mencari nafkah. Ibu Samutya nampak stres memikirkan beban finansial di keluarga mereka. Tidak adanya pemasukan, belum lagi berbagai tagihan silih berganti harus dilunasi. Begitupun biaya sekolah anak-anaknya. Sang kakek datang lalu berkata, ia akan mengambil alih posisi ayah Samutya mencari nafkah. Namun masalah tak kunjung usai. Tiba-tiba, Sahana anak tertuanya datang bersama pria yang telah menjadi suaminya. Diam-diam, Sahana menikah dengan kekasihnya itu. Tanpa rasa bersalah, Sahana meminta restu ibunya. Tentu saja, semua ibu di dunia juga akan murka jika mengetahui kelakuan anaknya yang seperti Sahana ini. Ibunya tidak sudi mendengar alasannya. Ia langsung mengusir mereka pergi dari rumah itu. Sejak saat itulah, Sahana tidak lagi menginjakkan kaki di rumahnya. Esok harinya, klinik sang kakek sedang ramai pasien. Samutya untuk pertama kali meracik teh buatannya untuk dikonsumsi pasien sang kakek. Teh buatan Samutya sangat lezat, hingga sang kakek memuji bakat dalam diri Samutya. Tapi sekali lagi, semua resep itu diturunkan dari kakeknya sendiri. Samutya begitu bangga kepadanya. Singkat cerita, Arjun telah lulus kuliah dan menjadi lulusan terbaik di kampusnya. Karena prestasi yang gemilang, seorang dosen menawarkan kepada Arjun pekerjaan di Amerika. Ini menjadi peluang besar untuk keluarganya. Akhirnya, Arjun setuju dengan tawaran itu dan membawa seluruh keluarganya hijrah ke sana. Sayangnya, sang kakek menolak keras ajakan ini. Ia tidak ingin meninggalkan desa yang ia cintai. Ibu Samutya berkata, jika ini adalah solusi terbaik untuk keluar dari masalah finansial keluarganya, agar suaminya juga mendapat perawatan yang layak di Amerika.
Kakek bersikeras untuk tidak pergi. Samutya yang sangat mencintai kakeknya tidak ingin meninggalkan kakek sendirian di rumah tersebut. Esok paginya, Samutya telah mendapati sang kakek terbujur kaku di mana hari itu kakek yang dicintai telah menghembuskan nafas terakhirnya. Samutya sangat terpukul dengan kepergian kakek. Sejak itu, Samutya selalu murung dan tidak banyak tertawa seperti dulu. Ibunya membujuk Samutya agar tidak terus-menerus menyiksa dirinya. Tidak ada pilihan lain untuk meluapkan kenangan bersama kakek. Samutya akhirnya menerima ajakan ibu dan kakaknya hijrah ke Amerika. Di sini, Samutya juga telah pindah di sebuah kampus ternama dan mengambil gelar MBA bidang pemasaran. Disinilah ia bertemu dengan dua orang sahabatnya yang sama-sama berasal dari India. Ia bernama Nayana dan Priti. Mereka mengajak Samutya hari itu ke sebuah kedai kopi bernama KSK. Samutya menolak karena ia tidak suka minum kopi. Sehingga malamnya, Samutya diajak oleh Nayana dan Priti ke sebuah bar. Mereka mabuk kecuali Samutya yang hanya memperhatikan keseruan sahabatnya ini. Selanjutnya, mereka menantang Samutya untuk mengganggu pasangan yang tengah berkencan di bar tersebut. Di depan pria yang bernama Vijay, Samutya berkata, jika seminggu lagi mereka berdua akan menikah. Hal itu tentu membuat pacar Vijay marah dan memutuskan Vijay malam itu. Vijay menyita ponsel Samutya dan berlari mengejar pacar bulenya. Samutya merasa bersalah, tapi Vijay hanya bisa memaafkannya ketika Samutya menemaninya untuk makan malam bersama. Baru dinner toh. Dating. Setelah selesai, Vijay berkata bahwa dia telah lebih dulu memperhatikan Samutya di bar itu. Vijay menahan diri karena tidak ingin Samutya menjadi salah paham kepadanya sebelum ia melakukan hal di luar pikiran. Vijay berpikir jika ini adalah takdir untuk mereka berdua. Samutya ingin memesan sebuah teh, namun ini adalah restoran Amerika, maka sulit untuk menemukan teh yang diinginkannya. Vijay melihat respon Samutya seketika berubah dan nampak sedih. Di sini Samutya bercerita jika ia kehilangan banyak dari harapan hidupnya selama ini. Vijay penasaran tentang cerita hidupnya. Ia pun berusaha agar Samutya menceritakan sesuatu kepadanya. Samutya menceritakan soal almarhum sang kakek kepada pria yang baru saja dikenalnya ini. Kakek yang ia cintai pergi meninggalkan sejuta cita-cita dan kenangan di dalam hati Samutya. Sejak itu, ia tidak merasa baik-baik saja. Mendengar cerita Samutya, Vijay mengungkap kisah hidupnya sepeninggal ibunya. Samutya terkejut mendengar hal itu, tapi Vijay berkata bahwa dia sangat paham isi hati Samutya. Paling tidak itu dapat menghibur perasaannya. Vijay tidak menyangkal keindahan dan pesona India, akan tetapi Amerika juga indah. Tatkala kita dapat menyederhanakan pikiran di tempat ini. Vijay mengajak Samutya agar berdamai dengan hidup. Lalu Vijay kemudian mengembalikan ponsel milik Samutya dan kembali pulang ke rumahnya. Semenjak itu, Vijay dan Samutya saling menaruh hati satu sama lain. Vijay mengubah style Samutya menjadi lebih modis dan anggun dengan balutan pakaian mewah di tubuhnya. Karena keakraban di antara mereka membuat Vijay dan Samutya akhirnya resmi berpacaran. Beberapa hari kemudian, Samutya bertemu dengan kedua sahabatnya ini. Ia membuatkan mereka secangkir teh khas racikannya. Setelah mencoba, mereka berkata, jika rasa teh buatan Samutya 10 kali lebih enak daripada kopi KSK yang sering mereka konsumsi. Ujian akhir semester telah usai. Samutya dinobatkan sebagai lulusan terbaik dalam ujian tersebut. Setelah menyelesaikan kuliah, Samutya mengajak Nayana dan Priti untuk berdiskusi. Samutya menjelaskan tentang analisis SWOT yang menurutnya penting bagi pebisnis pemula. Bagaimana sebuah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada menjadi analisis untuk memahami kondisi seseorang. Ia kemudian memberi contoh, seperti pengalaman hidupnya. Mengejar cita-cita bisnis adalah kekuatan Samutya. Namun, kelemahannya berada pada ibu dan kakaknya yang tidak setuju dengan hal tersebut. Dunia sekelilingnya yang begitu luas adalah peluang besar baginya. Semua teori ini bagi Samutya tidak ada gunanya tanpa sebuah aksi nyata, karena baginya di sanalah arti hidup yang sesungguhnya. Berpikir positif adalah solusi terbaik. Singkat cerita, setiba di rumah, Arjun memberikan Samutya hadiah jam tangan kesukaannya. Usut punya usut, kakaknya itu ternyata memberikan surat wawancara kerja kepada Samutya. Sontak ia menolak surat tersebut.
karena obsesi besar Samutya adalah merintis bisnis teh. Arjun kesal lantaran selama ini seluruh biaya kuliah Samutya ditanggung olehnya. Dan kini Samutya dengan enak hati berkata di luar harapan keluarganya. Arjun mengancam Samutya keluar dari rumah ini ketika ia tidak menuruti wawancara kerja tersebut. Tidak ada pilihan lain, esoknya Samutya mendatangi kantor itu. Tibalah giliran Samutya untuk wawancara. Tak disangka, manajer perusahaan ini adalah pacarnya sendiri. Vijay terkejut, ia tak menyangka jika Samutya bersedia menjadi pegawai kantoran. Tanpa berpikir panjang, Vijay langsung menerima Samutya di kantornya. Walau perdebatan sempat berlangsung di antara mereka, karena Samutya berharap Vijay fair dalam merekrut pegawai di kantornya. Sebagai lulusan terbaik di kampusnya, Samutya berkata, jika itu artinya tidak ada satupun pria yang dapat melampaui dirinya. Dan baginya, masalah pekerjaan seorang wanita itu multitalent. Mereka bisa kerja apa saja dan cukup stabil dalam berbagai hal dibanding laki-laki. Meski Vijay tidak meragukan kualitasnya, sehingga keputusan Vijay tetap bulat untuk menyuruh Samutya kembali ke kantornya besok dan berstatus pegawai. Sebagai tanda ia telah menerima Samutya bekerja di kantor miliknya. Esok paginya, Samutya pun mulai hari pertamanya bekerja. Ia nampak bersemangat menerima tantangan target perusahaan. Singkat cerita, dalam kurun waktu 1 bulan, Samutya berhasil menjadi karyawan terbaik. Ia telah membuktikan ucapannya kepada sang pacar. Tetapi ada yang berbeda. Samutya nampak tidak merasa puas dengan pencapaiannya sendiri, karena ia merasa itu bukanlah jati dirinya. Samutya kemudian mengenang perkataan sang kakek, jika suatu saat ia akan membanggakan namanya di hadapan dunia dengan racikan tehnya. Samutya harus berterus terang kepada Vijay tentang kegalauannya ini. Di hadapan pacarnya itu, ia berkata, jika ia sama sekali tidak senang dengan pekerjaannya. Suatu kebetulan, Arjun melihat Samutya dengan Vijay. Ia nampak tidak senang karena hubungan mereka tidak diketahui oleh keluarganya. Benar saja, Vijay dikejutkan dengan kedatangan Samutya di kantornya. Mengingat harusnya Samutya berlibur karena telah menyelesaikan target, namun Samutya berkata jika ia sedang ada masalah di rumahnya, di mana semua orang sentimen kepadanya setelah Arjun memergoki mereka berduaan di restoran. Diam-diam Vijay mendatangi rumah Samutya. Dan dengan berani, Vijay melamar Samutya di hadapan keluarganya. Karena bagi Vijay, kehidupannya sebagai anak konglomerat sudah mapan untuk menikahi Samutya kelak. Mendengar niat baik itu, ibu dan kakak Samutya memberi lampu hijau kepada hubungan mereka. Samutya pun mendapat kejutan dari ibunya. Sang ibu memberi selamat karena Samutya telah mendapat pria yang bertanggung jawab seperti Vijay. Tiba-tiba Samutya marah besar dan pergi menemui Vijay. Samutya tidak terima dengan keputusan pacarnya itu yang dirasa sepihak pelamarnya, karena Samutya belum siap ke jenjang pernikahan. Ia ingin meraih impiannya, yaitu menjadi pebisnis sukses. Niat baik Vijay untuk menikah dengan wanita sederhana dan hidup bahagia seketika kandas melihat rumitnya visi hidup Samutya. Obsesinya untuk merintis bisnis seperti kakeknya tak dapat kompromi sedikit pun. I always wanted a simple life and a simple wife. Akhirnya, hubungan Samutya dan Vijay putus di tengah jalan. Samutya juga memutuskan untuk keluar dari perusahaan pacarnya. Kejadian ini justru membuat malapetaka dalam keluarganya. Samutya terus dikecam sang ibu. Ibu berkata, jika Samutya wanita yang tak tahu diuntung, seorang pria baik dan kaya raya seperti Vijay malah disia-siakan. Ibunya tak tahu lagi harus bagaimana meruntuhkan keras kepala Samutya ini. Arjun berkata, jika ia terus-terusan tinggal di rumah ini, maka ia harus mengikuti keluarganya. Tapi jika tidak, maka Samutya harus angkat kaki dari rumah tersebut. Dan hari itu Samutya memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Singkat cerita, Samutya keluar dari rumah itu dan memulai hidup mandiri di luar. Ia bertemu dengan sahabatnya. Samutya berharap Nayana dan Priti dapat membantunya merintis bisnis teh tersebut. Sayangnya mereka tidak ingin mengambil resiko besar karena modal yang dipertaruhkan juga akan banyak. Mengingat pesaing bisnis begitu banyak dan para pemodal raksasa ada di negara ini, bagi sahabatnya itu adalah hal yang konyol. Jika Samutya tetap ngotot merintis teh, maka itu hanya usaha percuma. Semua masyarakat Amerika hanya mengenal kopi yang lekat di lidah mereka. Tidak berhenti di situ, dengan modal terbatas, ia perlahan-lahan merintis kedai teh dan memperkenalkan kepada masyarakat Amerika tentang teh khas India ini. Tak lama kemudian, Satpol PP datang dan membubarkan kedai Samutya. Tiba-tiba ibu dan kakaknya berada di sana. Melihat kegagalan itu, mereka tidak ambil pusing lalu meninggalkannya. Scene berlanjut. Menggunakan cara lain, Samutya berkeliling mencari investor
investor asing yang bersedia memodali usaha tehnya itu. Sudah beberapa pemodal ia datangi, tapi tak ada satupun di antara mereka yang bersedia membantunya. Terakhir, Samudya mendapat petunjuk agar ia menemui pemilik kedai KSK, brand kopi nomor 1 di Amerika. Pria ini berpendapat mungkin saja KSK mau membantunya, mengingat ia juga berasal dari negara yang sama, yaitu India. Esok harinya, Samudya mendatangi kantor KSK. Sebagai orang biasa, ia sempat ditolak oleh pegawai di kantor ini. Tapi dengan aksi yang liar, Samudya dapat mengelabuinya, hingga berhasil lolos bertemu dengan owner KSK. Miss an opportunity if he doesn't meet me. Maksud yang sama seperti sebelumnya, yaitu ingin memperkenalkan brand teh miliknya di negara ini. Karena menurutnya, teh racikannya tidak kalah enak dengan kopi di kedai KSK milik Shiva Kumar. Akan tetapi, Shiva Kumar meragukan dirinya karena ia tidak yakin jika seorang wanita dapat terjun ke dunia bisnis. Peluang KSK berhasil merebut pasar, oleh karena Amerika ini adalah negeri pecinta kopi. Sedangkan baginya, kopi dan teh adalah dua hal yang bertentangan. Samudya nampak tidak terima ucapan itu, sebab ia telah memberikan sampel pada beberapa orang, dan banyak yang memuji teh buatannya. Namun KSK menganggap itu sangat lucu. Samudya tersinggung, ia kemudian menawarkan KSK mencicipi tehnya. Namun, Shiva Kumar hanya akan mencoba racikan Samudya saat dimana ia telah berada di puncak kesuksesan. Tak mau panjang lebar, Shiva Kumar lantas memberi Samudya cek sebesar $1.000 untuk modal awalnya. Malamnya, Samudya berpikir keras langkah ke depannya. Ide itu pun muncul, ia membuat selebaran undangan untuk mengundang beberapa orang mencicipi teh buatannya secara gratis. Tujuannya agar orang awam dapat mengenal rasa teh khas India buatannya. Ia mendatangi orang-orang dengan peluang besar. Tak ketinggalan, ibu dan sahabat Samudya. Ia berharap mereka akan hadir di acara tersebut. Sialnya, Arjun menolak karena tak sudi keluarganya dipermalukan oleh Samudya. Singkat cerita, acara grand opening bisnis Samudya pun tiba. Hotel mewah ini menjadi saksi kerja keras Samudya. Ini adalah yang pertama di Amerika konsep minuman teh khas India diperkenalkan ke penjuru negeri. Karena di Amerika adalah negara maju, tapi bagi Samudya, yang tidak ia temui di lapangan hanyalah teh khas India. Karenanya, keunikan ini diambil Samudya sebagai satu peluang bisnis untuk memperkenalkan brandnya. Samudya pun dengan bangga memperkenalkan racikan teh buatan sang kakek di hadapan halayak. Samudya dalam pidatonya juga mengatakan, jika teh memiliki banyak manfaat yang dapat menyehatkan tubuh serta pikiran. Dalam testimoni itu, semua orang merasakan khasiat dari kenikmatan resep teh Samudya. Akhirnya, Samudya memberi nama brand tehnya dengan nama Miss India. Miss India? Semua orang yang hadir dalam acara tersebut mendukung modal awal bisnis Samudya ini. Tak ketinggalan, seorang pebisnis muda asal India bernama Vikram sangat takjub kepada ambisi Samudya. Sebelum pulang, Vikram memberi Samudya kartu namanya. Keberhasilan Samudya melaunching brand Miss India membuat Nayana dan Priti terkesan kepadanya. Mereka juga menawarkan diri untuk menjadi bagian dari kelancaran bisnis Samudya selanjutnya. Nayana berkata, jika untuk merintis bisnis di sini, Samudya membutuhkan modal sekitar $500.000. Samudya kemudian teringat dengan ucapan Vikram. Vikram adalah harapan satu-satunya saat ini. Mereka mengenal Vikram karena ia telah menjabat sebagai ketua pengusaha muda India di Amerika. Tak butuh waktu lama, mereka menemui Vikram di kediamannya. Tawaran investasi yang cukup banyak membuat Vikram agak ragu dan takut karena minimnya pengalaman Samudya dalam bidang bisnis tersebut. Tapi melihat kerja keras Samudya, Vikram pun akhirnya menaruh simpati dan bersedia menginvestasikan modal bisnis tehnya. Tak disangka, Vikram memberinya 2 kali lipat dari yang ia harapkan. Dengan syarat, dalam 4 tahun, Samudya harus mengembalikan uang beserta bunganya kepada Vikram. Jika Samudya gagal, maka ia harus merelakan brand Miss India jatuh ke tangan Vikram. Agreement papers leave first. Dan setelah mendapat modal, Samudya dengan cepat membereskan lokasi yang cukup strategis. Beberapa minggu kemudian, Samudya akhirnya membuka kedai tehnya. Ia ingin agar Vikramlah yang menjadi tamu spesial hari itu, karena jasa Vikram begitu besar dalam nominal kelancaran pembangunan ini. Hari pertama setelah pembukaan kedai teh, Miss India nampak sepi pengunjung. Namun hari demi hari, kedai Miss India nampak ramai. Peningkatan penjualan Miss India semakin banyak diminati orang, hingga
karir Samutya di bidang bisnis melambung tinggi. Dengan begitu, Samutya sebagai pimpinan perusahaan telah berhasil membuka cabang baru di berbagai titik di belahan dunia. Informasi itu telah sampai di telinga manajemen KSK Group. Shiva Kumar mulai kebakaran jenggot, guys. Bagaimana tidak, strategi yang dibuat timnya tidak bisa melampaui penjualan Miss India saat ini. Mereka pun membuat strategi lain, yakni dengan mengubah konsep penyajian KSK, di mana manajemen harus mengumpulkan wanita seksi untuk menjamu para pelanggannya. Selain itu, KSK akan mempertaruhkan uang sebanyak $1 juta hanya untuk promosi bisnisnya ini. Bagi siapapun yang menang lomba, akan menjadi orang kaya baru selanjutnya. Samutya nampak tahu celah dari strategi Shiva Kumar ini, sehingga ia mengatur banding dengan promosi teh gratis. Ia menukarkan struk KSK di kedainya. Struk KSK hanya ditukarkan untuk dapat menikmati teh di kedai Miss India ini, agar ketika pengundian harapannya di antara nomor itu ia dapat angka hokinya dan memenangkan uang yang telah dijanjikan owner KSK. Singkat cerita, tibalah malam acara undian pemenang KSK. Mr. Shiva Kumar mengambil salah satu kertas pemenang dan membacakannya di hadapan orang. Dan pemenang dalam undian ini adalah nomor yang ada di tangan Samutya. Shiva Kumar terkejut setelah mengetahui bahwa pemenang kompetisi tersebut ternyata adalah lawan bisnisnya sendiri. Samutya berkata kepadanya jika ayahnya adalah salah satu pelanggan setia KSK yang kini telah mewarisi keberuntungannya. KSK tetap arogan dan tak mau mengakui kekalahannya. Ia berkata, anggap saja ini adalah sumbangan dariku untuk minuman murahan Miss India. Namun Samutya dengan santai menanggapi keangkuhan Shiva Kumar dengan menantang KSK di hari berikutnya. Esoknya, owner KSK mendatangi kedai Miss India. Shiva Kumar ingin membeli saham Miss India ini berapapun nominal yang diinginkan Samutya. Samutya seketika naik darah dan berkata, jika perjuangan adalah satu hal yang dapat Anda beli dari toko bahkan pemiliknya. Shiva Kumar merasa direndahkan oleh kelakuan Samutya tersebut. Ia mengancam tidak ada lagi kompromi untuk Miss India. Bahkan KSK mengancam hidup Samutya. Beberapa hari kemudian, pihak manajemen Miss India kembali mengadakan pertemuan penting menyangkut beberapa cabang Miss India. Nayana memberikan informasi penting jika 2 hari yang lalu ia mendapat email di akun perusahaannya dari dealer BMC, di mana 6 bulan ke depan Miss India harus mengirim bahan dasar teh ke perusahaan tersebut setiap bulannya. Tapi dengan sistem kredit, jika Miss India sepakat, maka perusahaan Samutya ini akan mendapat keuntungan 30% dari BMC. Akan tetapi, Vikram tidak sepakat hal itu, mengingat ketidakmampuan perusahaan untuk mengirim bahan dasar itu dengan sistem kredit. Resikonya sangat besar. Namun Samutya adalah wanita yang sangat senang berhadapan dengan resiko besar. Akhirnya ia mengikuti ide Nayana untuk memproses penyelidikan ke perusahaan BMC. Samutya pun akhirnya menandatangani perjanjian bisnis itu. Vikram agak kesal kepadanya. Ia tidak ingin mengambil resiko sejauh asumsi Samutya, hingga ia tidak ingin terlibat kapan saja terjadi masalah dengan perusahaan satu ini. Singkat cerita, pengiriman bahan baku pun terrealisasikan. Prediksi Vikram ternyata benar. Samutya kini mengalami kebangkrutan akibat ketidaktelitiannya. Karena BMC merupakan perusahaan palsu yang telah membuatnya tertipu. Miss India harus mengalami kerugian ratusan dolar. Bahkan beberapa karyawannya mengundurkan diri akibat Miss India tak mampu menggaji tepat waktu. Tidak ada cara lain, Samutya segera menemui Vikram, berharap di sini ada solusi. Tapi Vikram sudah kecewa kepadanya. Ia enggan untuk memberi ide. Samutya dengan berat hati menerimanya. Meski begitu, masih banyak pinjaman Miss India yang harus dilunasi kepada Vikram. Kedai Miss India nampak terbengkalai sejak kasus penipuan BMC itu. Tiba-tiba, Shiva Kumar datang mengucilkan Samutya yang terlalu pede bersaing dengannya. Shiva Kumar berkata jika ini adalah karma setelah Samutya menolak tawaran menjual Miss India kepadanya. Sekali lagi, Shiva Kumar memperingati Samutya jika bisnis adalah perang dan perang tidak layak bagi seorang wanita. Scene berlanjut. Samutya baru menyadari keberadaan Nayana setelah kebangkrutan perusahaannya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan sahabatnya satu ini. Terbukti setelah Samutya mengecek beberapa berkas
benar jika Nayana adalah pemain di balik layar. Sahabat yang ia percayai begitu tega mengkhianati dirinya. Samutya kemudian melacak keberadaan Nayana. Ia menemukannya telah tinggal di sebuah apartemen mewah di tengah kebangkrutan Miss India. Sialnya, Nayana bermuka tebal. Tanpa rasa malu, ia tidak merasa bersalah dengan kejadian tersebut. Baginya, untuk menjadi sukses, kelicikan itu dibutuhkan. Rupanya Nayana diam-diam termakan bujuk rayu Shiva Kumar untuk menjatuhkan bisnis yang dirintis Samutya. Dan semua itu adalah bayaran setimpal dari apa yang dikerjakannya untuk kepentingan Shiva Kumar. Secepat kilat, Samutya mengadakan konferensi pers untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada kedai Miss India. Samutya mengancam jika dibalik semua kebangkrutannya adalah perbuatan licik KSK Kopi. Samutya dengan argumentasi yang emosional sebagai wanita mengajak seluruh halayak untuk mensupport kedai Miss India dengan finansial secara ikhlas. Samutya pun berjanji kepada siapa saja yang memberinya bantuan akan menjadi pemilik saham Miss India di masa depan. Hal ini terbukti. Esok paginya Samutya terkejut dengan kedatangan ibu dan kakaknya. Mereka telah mengakui segenap perjuangan Samutya dalam menggapai cita-citanya. Tak lama kemudian, satu persatu orang berdatangan ke kedai Miss India untuk memberi bantuan modal kepada Samutya. Dengan begitu, kedai Miss India dapat beroperasi seperti biasanya. Sementara itu, akibat kelakuan liciknya, Shiva Kumar harus menyaksikan KSK Kopi miliknya jatuh bangkrut. Beberapa hari kemudian, Shiva Kumar datang ke Miss India dengan pakaian compang-camping. Samutya menjamunya dan berbincang-bincang dengannya. Di sini, Samutya kembali mengajak Shiva Kumar untuk membangun bisnis kopinya itu. Sebagaimana prinsip bisnis yang dipegang Shiva Kumar selama ini. Jika bisnis adalah perang, percakapan hari itu membuat Shiva Kumar kembali untuk memaknai arti dari setiap perjuangan seorang wanita. Wanita tidak bisa dipandang sebelah mata karena wanita berjuang dengan perasaan cinta di hatinya. Dan itulah yang menjadi kekuatan bisnis yang dipegang teguh oleh Samutya. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita dari film yang sempat Depi rangkum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.